Baik, kita lanjutkan. Nah, kali ini kita masuk ke soal nomor 31, bentuk uraian ya. Nah, di sini kita diberikan dua buah fungsi logaritma. Yang pertama f(x), kedua gx, dan dia terdefinisi. Nah, dia akan terdefinisi apabila numerusnya ini baik di fungsi f(x) maupun di fungsi gx ini harus lebih besar dari 0. Nah, ini syaratnya ya agar dia terdefinisi. Nah, kemudian pertanyaannya adalah tentukan titik potong kedua fungsi tersebut. Nah, titik potong jadi ketika nilai f dan g itu sama ya, nilai f(x) sama dengan nilai gx. F(x)-nya adalah log dari x pangkat 2 ditambah 2x, sementara fungsi gx-nya adalah log dari 3x ditambah 20. Oke, karena bilangan dasarnya sama-sama 10, nah ini logaritma kalau nggak ada angka di sini, ini berarti bilangan dasarnya adalah 10. Sama-sama 10 bilangan dasarnya, maka kedua fungsi ini akan sama apabila numerusnya sama. Nah, jadi x kuadrat tambah 2x harus sama dengan 3x ditambah dengan 20. Nah, oke. Kemudian kita jadikan di persamaan kuadrat dalam bentuk x ya, dengan cara kita kumpulkan ke ruas kiri semuanya. X kuadrat 2x dikurang 3x menjadi min 1x atau min x, kemudian minus 20 ya, sama dengan 0. Nah, langkah selanjutnya kita akan cari nilai x dengan cara kita faktorkan persamaan kuadrat yang kita peroleh tadi. Oke, x kuadrat min x min 20 pastinya ini x dikali x. Kemudian kita cek, nah, dua bilangan dikali hasilnya min 20 dijumlahkan min 1 ya. Jadi min 5 dengan plus 4 ya, dikali min 20 dijumlahkan min 1. Nah, dapatlah nilai x min 5 sama dengan 0 ya, atau ya, x tambah 4 sama dengan 0. Dapat dua solusi. Yang pertama nilai x sama dengan 5. Yang kedua solusinya adalah x sama dengan min 4. Nah, apakah dua-duanya terpenuhi? Kita harus cek terlebih dahulu ya, di syarat pertama dan kedua. Untuk x sama dengan 5, apakah benar numerus dari fungsi gx ini lebih besar dari 0 nilainya? 5 kuadrat 25, 2 kali 5 10. Jelas ini 30, nilainya lebih besar dari 0. Kemudian untuk yang 3x tambah 20 ketika x 5, maka kita peroleh 3 kali 5 15 ditambah 20, ini juga lebih besar dari 0. Jadi x sama dengan 5 memenuhi ya, alias terdefinisi di f dan g. Kemudian kita cek untuk x sama dengan min 4. X sama dengan min 4, maka menjadi min 4 kuadrat 16, 2 kali min 4 jadi minus 8. Jelas hasilnya 8, lebih besar 0. Kemudian kita cek yang ruas kanan, 3 kali min 4 minus 12 ya, ditambah 20, ini juga 8. Oke, jadi min 4 juga, x sama dengan min 4 ini memenuhi solusi, sehingga kita dapat nilai x sama dengan 5 dan x sama dengan min 4. Nah, karena pertanyaannya adalah titik potong, nah titik potong itu adalah pasangan antara x dan y pastinya ya, yang namanya titik. Maka ketika x-nya 5, coba kita cek berapa nilai y-nya. Nah, nilai y ini boleh kita ambil dari fungsi f(x), boleh juga kita ambil dari fungsi gx. Katakanlah kita ambil dari fungsi gx yang lebih sederhana ya. Jadi ketika x-nya 5, maka y-nya adalah log dari 3 kali 5, 15 ditambah 20. Maka dapatlah y-nya adalah log 35. Nah, ini sebagai titik potong pertama, x-nya 5, y-nya log 35. Kemudian ketika x-nya sama dengan minus 4, nah, coba kita cari lagi nilai y-nya dengan memanfaatkan fungsi gx lagi. Maka y-nya adalah log dari 3 kali min 4 minus 12 ditambah 20. Maka menjadi log 8 ya, min 12 tambah 20. Nah, sehingga titik potongnya kita peroleh x-nya min 4, y-nya log 8. Ya, jadi kita simpulkan titik potongnya dapat 2 ya. Pertama 5, log 35, dan yang satu lagi adalah min 4, log 8. Nah, ini
solusi titik potong dari kedua kurva F dan G. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 32, masih tentang bentuk uraian ya. Nomor 32 kita masuk ke materi persamaan trigonometri. Pertanyaannya adalah tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri ini. Ya, tan sama dengan kot. Ya, tangan sama dengan kotangen. Dan interval X-nya itu dibatasi dari 0 sampai 180 derajat. Oke, nah untuk menentukan solusi dari persamaan tan 4x minus 30 ya, sama dengan kotangen dari x plus 20. Nah, haruslah langkahnya kita jadikan ruas kanan dan ruas kirinya sama-sama tan atau sama-sama kot ya. Katakanlah kita akan arahkan menjadi sama-sama tan. Oke, berarti kita harus manfaatkan sudut berelasi dengan fungsi berubah. Ingat, kita punya rumus tan dari 90 min x atau min alfa ya, katakanlah. Nah, ini fungsinya akan berubah menjadi kot. Ya, tan 90 min alfa menjadi kot kotangen dari sudut alfa. Nah, dengan manfaatkan rumus ini, kita akan melakukan langkah pertama ya untuk menyelesaikan solusi dari soal nomor 32. Oke, kita baca rumusnya dari kanan ke kiri. Jadi kotangen alfa, kotangen kita rubah menjadi tan. Baca dari kanan ke kiri, kotangen alfa sama dengan tan sama dari 90 min alfa. Jadi kotangen alfa, katakanlah ini alfa, itu sama dengan tan ya, dari 90 min alfa. Alfanya itu adalah x tambah 20. Nah, seperti ini. Ruas kirinya tetap tidak kita rubah ya, tan 4x minus 30. Nah, kemudian coba kita sederhanakan yang ruas kanannya, ruas kiri sudah sederhana, nggak usah kita apa-apakan. Jadi tan 4x min 30 sama dengan tan 90 dikurang 20 adalah 70 min x. Nah, seperti ini. Kemudian karena sama-sama tan, kita ambil rumusnya pastinya ketika sama-sama tan, maka kita samakan sudutnya. Jadi ruas kiri sudutnya 4x minus 30, sementara ruas kanan adalah 70 minus x. Dan jangan lupa kita tambah dengan periodik, ya, kelipatan dari periodik fungsi tan, yakni 180. Jadi kita kali k ditambah dengan k kali 180. Oke, langkah selanjutnya, coba kita kumpulkan x-nya di ruas kiri, ya, ini 4x, dan di sini adalah x. Nah, kita kumpulkan, jadi 4x ditambah x menjadi 5x. Yang tidak ada x-nya kita kumpulkan di kanan, ya, jadi 70 ditambah 30 jadi 100. Ditambah k kali 180. Nah, himpunan penyelesaian ini adalah dalam bentuk 1x atau x saja. Nah, di sini masih ada 5x ya, perkalian dengan 5. Jadi caranya kita harus bagi kedua ruas dengan angka 5. Ya, baik ruas kiri maupun kanan kita bagi dengan 5. Maka ruas kiri menjadi x. Ruas kanan 100 dibagi 5 adalah 20. Ditambah 180 dibagi 5 adalah 36. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita akan cari nilai x-nya berapa saja yang memenuhi interval yang diberikan. Kita bergeser ke kanan. Oke, coba kita ambil ketika k-nya min 1. Oh, min 1 dia jadi negatif ya. Kita mulai dari 0 berarti. Kalau k-nya kita ambil sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 20 tambah 0, ya 20. Nah, ini memenuhi interval yang diberikan. Kemudian ketika k-nya 1, maka x-nya sama dengan 20 tambah 36 ya. 20 tambah 1 kali 36 berarti sama dengan 56. Ini juga masuk dalam interval yang diberikan. Kemudian ketika k-nya sama dengan 2, maka x-nya sama dengan 20 tambah 2 kali 36 berarti tambah 72. Ya, 20 tambah 72 adalah 92. Masih memenuhi ya, interval yang diberikan. Kemudian ketika k-nya sama dengan 3, maka nilai x-nya sama dengan 20 ditambah 3 kali 36 adalah 108. Ya, 108 tambah 20 jadi 128.
Nah, ini pun juga masih memenuhi. Kita lanjut ke nilai K sama dengan 4. Nah, ketika K-nya 4, maka X-nya 20 tambah 4 kali 36. 4 kali 36, 144. Ya, 144 tambah 20, maka X-nya sama dengan 164. Kemudian ketika K-nya sama dengan 5, maka X-nya 20 ditambah 5 kali 36. Ya, 180 tambah 20 ya, menjadi 200. Nah, yang ini tidak memenuhi karena di luar dari interval yang diberikan. Maka untuk K yang selanjutnya pasti juga tidak memenuhi. Sehingga kita simpulkan bahwa himpunan penyelesaian dari persamaan yang diberikan adalah terpenuhi ketika X-nya 20, X-nya 56, X-nya 92, kemudian 128, dan terakhir 164. Nah, inilah solusi yang kita peroleh untuk soal nomor 32. Oke, kita lanjut ke soal nomor 33, ya, soal uraian. Nah, kita masuk sekarang materinya adalah tentang suku banyak ya, nomor 33. Oke, diberikan informasi di nomor 33 bahwa min 2 dan 4 merupakan akar-akar rasional dari suku banyak Px. Ya, Px adalah suku banyak derajat 4. Pertanyaannya, tentukan hasil dari 3A min 2B. Oke, kita coba jawab ya. Informasi pertama, min 2 adalah akar-akar penyelesaian dari suku banyak Px, sehingga dari informasi pertama ini pastinya nilai P2 ketika X-nya 2, ketika X-nya min 2, nah, pastinya hasilnya sama dengan 0. Nah, artinya ini nilai X yang ada di P ini kalau kita ganti dengan min 2, hasilnya akan sama dengan 0. Coba kita ganti semua nilai X ya di fungsi Px dengan angka min 2. Ya, jadi 4 min 2 pangkat 4, kemudian minus A dikali min 2 pangkat 2, min B dikali minus 2 ditambah 24 sama dengan 0. Ya, ini X-nya kita ganti dengan min 2 semuanya. Min 2 pangkat 4 adalah 16, min A dikali min 2 kuadrat 4. 4 kali min A jadi minus 4A. Min B kali min 2 jadi plus 2B ditambah 24 sama dengan 0. Maka kita peroleh min 4A tambah 2B ini sama dengan 16 tambah 24, 40. Kita pindah ke kanan jadi minus 40. Dan ini masih bisa kita sederhanakan ya. Coba kita bagi dengan angka minus 2 ya, baik ruas kiri maupun ruas kanan. Bagi min 2 menjadi 2A, bagi min 2 jadi min 1B, min 40 bagi min 2 menjadi 20. Nah, ini kita simpan sebagai persamaan yang pertama. Kemudian persamaan yang kedua, ya, kita peroleh dari informasi 4 juga merupakan akar-akar dari suku banyak Px. Maka pastinya P4, ya, ketika X-nya diganti 4 juga sama dengan 0. Oke, dari fungsi V, kalau X-nya diganti 4, maka kita punya 4 pangkat 4 dikurang A kali 4 pangkat 2 dikurang B kali 4 ditambah 24 sama dengan 0. 4 pangkat 4 ya, ini sama dengan 256 ya, setara dengan 2 pangkat 8 dikurang 4 pangkat 2 16 kali min A jadi min 16A, min B kali 4 jadi min 4B ditambah 24 ini sama dengan 0. Kalau kita tulis jadi minus 16A minus 4B. Nah, 256 tambah 24 adalah 280 ya. Ya, 280 kita pindah ruas jadi minus 280. Kemudian ini bisa semuanya dibagi dengan min 4 kedua ruas. Kita bagi min 4, maka dapat yang pertama min 16 bagi min 4 adalah 4A, min 4 bagi min 4 jadi plus 1B atau plus B, min 280 dibagi min 4 jadi 70. Nah, ini kita simpan sebagai persamaan yang kedua. Nah, sekarang untuk mendapatkan A dan B, kita coba eliminasi persamaan 1 dan 2. Ya, persamaan 1 kita punya 2A minus B sama dengan 20.
Persamaan kedua kita punya 4A plus B sama dengan 70. Nah, ini kita coba eliminasi ya. Kita tambah ya biar B-nya habis ya. 2A tambah 4A jadi 6A sama dengan 20 tambah 70 adalah 90. Maka nilai A-nya adalah 90 dibagi 6 ya, hasilnya 15. Ya, dapat A-nya 15. Untuk mencari nilai B-nya kita bisa minta bantuan persamaan 1 atau 2. Katakanlah kita gunakan persamaan 2 ya. 4A A-nya 15 ditambah B ini sama dengan 70. 4 kali 15 itu 60 ya. Ditambah B sama dengan 70, maka dapatlah B-nya adalah 70 dikurang 60 sama dengan 10. Oke, sudah dapat nilai A dan B. Kita masuk ke yang ditanya. Pertanyaannya 3A dikurang 2B. 3A dikurang 2B. Nah, A-nya 15 jadi 3 kali 15 45 dikurang 2 kali B. B-nya 10 berarti 2 kali 10 adalah 20. Maka dapatlah hasilnya 45 dikurang 20 sama dengan 25. Nah, inilah solusi untuk soal nomor 33. Oke, kita lanjut ke soal nomor 34. Soal uraian. Nah, sekarang kita masuk ke bentuk soal limit trigonometri ya. Nah, untuk menentukan limit ini kita cek dulu ini limitnya bentuknya tentu atau tak tentu dengan cara kita mensubstitusi ketika x-nya sama dengan m. Apakah bentuknya 0 per 0 ya. Kita cek ini cos dari 2m ya. X-nya kan m ya. Nah, 2m dikurang 2m pasti jadi 0. Jadi cos 0 dikurang cos 4x dikurang 4m, x-nya sama dengan m jadi 4m kurang 4m, jadi cos 0 juga. Nah, cos 0 kan 1 kurang 1, 0. Oke, yang bagian pembilang 0. Coba kita cek yang bagian penyebut ketika x-nya sama dengan m, jadi 3m kuadrat. Dikurang 6 kali m, ya, min 6m kuadrat. Ditambah 3m kuadrat. Nah, ternyata ini juga 0, maka masuk ke bentuk tak tentu. Ya, limitnya bentuk tak tentu. Oke, limit bentuk tak tentu untuk trigonometri kalau ada bentuk cos ya, di sini bentuk cos dikurang cos, maka kita harus ubah ke dalam bentuk sin ya. Jadi cos A ya dikurang cos B. Nah, ini bisa kita ubah menjadi min 2 sin. Sin yang pertama adalah penjumlahan dua sudut dibagi 2. Kemudian sin yang berikutnya adalah selisih dua sudut ya dibagi 2. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian kalau ini kita rubah ya menjadi bentuk min 2 sin, maka kita akan peroleh limit x mendekati m dari min 2 sin. Nah, ini kalau kita jumlah 2x tambah 4x jadi 6x, min 2m dikurang 4m jadi minus 6m, kemudian kita bagi 2 ya, kita tambah bagi 2, kemudian dikali sin. Nah, sekarang selisih. Nah, kita kurang 2x dikurang 4x jadi minus 2x, min 2m dikurang min 4m jadi min 2m tambah 4m jadi plus 2m dibagi 2. Nah, seperti ini ya bentuknya. Kemudian dibagi dengan 3x kuadrat min 6x min 6mx tambah 3m kuadrat. Nah, ini masing-masing koefisiennya bisa kita bagi 3 ya. Jadi kita keluarkan 3. Maka kita peroleh 3 dikali x kuadrat minus 2mx ditambah m pangkat 2. Nah, seperti ini. Nah, ingat kalau bentuk 0 per 0 ketika x mendekati m pasti ada pembuat nolnya. Pembuat nolnya pastinya x min m ya. Jadi kalau x menuju m maka yang bikin 0 adalah x min m yang akan mendekati 0. Ya, jadi kita cari x min m-nya baik di pembilang maupun di penyebut. Oke, coba kita cek. Yang bagian pembilang dulu ketika x mendekati m. Oke, minus 2 dari sin. Nah, ini kalau kita bagi 2 kan jadi 3x min 3m. 3-nya kita keluarkan. Jadilah x min m.
dikali sin min 2 kalau kita bagi 2 jadi min X tambah 1M ya, min X tambah M, min 1-nya keluar maka jadilah X min M. Nah seperti ini ya. Kemudian dibagi dengan 3, X kuadrat min 2MX tambah M kuadrat ini bisa difaktor menjadi X min M dikali dengan X min M alias X min M kuadrat. Nah, sehingga limitnya ini bisa kita selesaikan dengan manfaatkan rumus ya, limit bentuk tak tentu ketika X mendekati A, katakanlah untuk bentuk sin ya dari P X min A ya dibagi dengan Q X min A, maka hasilnya adalah P per Q. Kita ambil koefisiennya gitu ya. Nah, maka dapatlah P per Q. Nah, dengan memanfaatkan rumus ini, maka akan kita peroleh ini sebagai konstanta, limitnya pasti tetap konstanta, min 2/3. Kemudian untuk yang sin 3X min M dibagi X min M, maka hasilnya adalah, ya cukup kita ambil koefisiennya 3/1 ya. Atau 3 saja juga nggak jadi masalah. Kemudian satu lagi ini sin min 1 dari X min M dibagi X min M. Nah, kita ambil koefisiennya min 1 bagi 1. Atau min 1 juga nggak ada masalah. Ya, langsung min 1. Oh, sorry, ini min 1/1. Gini ya. Oke, maka dapatlah kalau kita hitung min 2 kali 3 kali min 1 adalah 6. Dibagi dengan 3 kali 1 kali 1, 3. Nah, sehingga dapat hasilnya adalah 2. Ya, jadi limit untuk soal nomor 34 hasil akhirnya adalah. Oke, kita lanjutkan ke soal yang terakhir ya, soal nomor 35 tentang peluang ya distribusi binom ya. Nah, di sini diinformasikan 2 dadu ya dilempar undi. Nah, pertanyaannya tentukan peluang mendapatkan 1 kali jumlah angka 7 dalam 3 kali percobaan. Oke, ini masuk ke materi peluang sebaran binom ya. Nah, saya tuliskan rumusnya binom ya, di sini X kemudian N kemudian P. Nah, X ini adalah banyaknya, di mana X ini banyaknya keberhasilan ya, banyaknya keberhasilan. Kemudian N ini banyaknya percobaan ya, banyaknya percobaan. Kemudian P ini adalah peluang berhasil. Peluang berhasil. Kemudian ada Q. Q ini adalah peluang gagal. Nah, di mana peluang berhasil dan peluang gagal kalau jumlah hasilnya 1, maka peluang gagal ini 1 dikurang P, gitu ya. Nah, adapun rumus dari binom banyaknya keberhasilan dari N percobaan dengan peluang keberhasilan adalah P. Rumusnya adalah N kombinasi X dikali peluang berhasil dipangkatkan banyaknya keberhasilan dikali peluang gagal dipangkatkan banyaknya kegagalan. Kalau keberhasilan X maka gagal sebanyak N min X gitu ya. Nah, ini rumusnya, rumus sebaran binom. Nah, di soal yang kita hadapi ini, nah kalau kita baca kembali, nah, pada lempar undi 2 buah dadu, peluang mendapatkan 1 kali jumlah angka 7. Berarti banyaknya keberhasilan diinginkan sama dengan 1. Ya, sama dengan 1. Ya, mendapatkan 1 kali jumlah angka 7 dalam percobaan yang dilakukan 3 kali. Berarti N-nya 3. Nah, berapa peluang berhasilnya? Oke, coba kita lihat. Jumlah angka 7 yang muncul, ya jumlah dari 2 dadu lempar berjumlah 7, mata dadunya itu dianggap kejadian berhasil ya. Jadi kita akan cari ya kejadian munculnya jumlah 7. Ya, jumlah 7 pada 2 buah dadu itu terjadi ketika dadu pertama 1, dadu keduanya 6, kemudian bisa juga 2 dengan 5, kemudian bisa juga 3 dengan 4, kemudian kebalikannya juga berlaku, 4 dengan 3, kemudian 5 dengan 2, dan yang terakhir adalah 6 dengan 1. Jadi kalau kita perhatikan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Sehingga ya ini berjumlah 7 ada 6, sementara ruang sampelnya alias RS ya, atau S saja nggak jadi masalah, semesta. Ruang sampelnya itu ya ada 6 dikali 6, karena dadu pertama ada 6 kemungkinan, dadu kedua juga ada 6 kemungkinan, jadi 36. Sehingga peluang berhasil ini bisa kita hitung ya sama dengan ada 6 kemungkinan berhasil dibagi ruang sampelnya 36. Jadi bisa disederhanakan peluang berhasilnya adalah 1/6. Ya, peluang munculnya jumlah 7 pada pelemparan 20 dadu. Sehingga peluang gagalnya itu sama dengan 1 dikurang 1/6. Hasilnya sama dengan 5/6. Nah, dari sini kita bisa dapatkan yang diinginkan adalah binom dengan X-nya 1, banyaknya keberhasilan dari 3 kali percobaan, dengan peluang keberhasilan adalah 1/6. Nah, kita ikuti rumusnya, jadi N kombinasi X, N-nya itu 3, kombinasi 1, ya X-nya, dikali peluangnya 1/6, pangkat berhasilnya 1, dikali Q, ya peluang gagalnya 5/6, dipangkatkan 3 min 1, 2. Yang jelas ini kalau dijumlahkan harus sama dengan nilai N, gitu ya. Nah, kalau kita hitung hasilnya adalah 3 kombinasi 1 itu 3. Silakan dicek ya. Kemudian 1/6 pangkat 1 adalah 1/6. 5/6 pangkat 2 adalah 5 pangkat 2, 25. Per 6 pangkat 2, 36. Maka peluangnya adalah 3 kali 25. Nah, ini bisa disederhanakan, 3 dengan 6 kan bisa ya dicoret ya. Jadi 2 ya. Nah, seperti ini. Jadi kita dapat 1 kali 25, 25 dibagi 2 kali 3, 6 adalah 72. Nah, inilah peluang munculnya 1 kali jumlah mata dadu berjumlah 7. Oke, demikianlah pembahasan ya untuk persiapan ujian sekolah matematika peminatan. Semoga bermanfaat dan mendapatkan nilai yang terbaik. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.